Senandung Azalea, episode 9, Kedatangan Mertua. Akhir pekan tiba. Aku menikmati udara pagi ini sambil melihat lalu lintas di bawah sana dari balkon dapur. Saat menyesap teh, aku teringat akan bunga-bunga imitasi yang kubeli secara online kemarin. Bergegas aku masuk dan mulai menempatkan bunga-bunga tersebut di beberapa sudut ruang agar suasana apartemen terlihat tak terlalu minimalis. Senyumku mengembang setelah semuanya selesai. Suara getar ponsel membuatku tersentak. Bu Rianti menelpon dan mengatakan akan datang ke apartemen pagi ini. Aku memberitahu Aska. Ia memintaku untuk mengunci pintu kamarku. Maksudnya agar Bu Rianti tak masuk ke kamar itu dan melihat perlengkapanku di sana sehingga dia mengetahui bahwa aku dan Aska tidur terpisah. Setengah jam kemudian, Bu Rianti tiba. Dia memiliki kartu akses untuk masuk ke unit apartemen Aska. Wah, jadi lebih berwarna apartemen ini dikasih bunga-bunga, nggak monoton kayak kemarin, puji Bu Rianti setelah duduk di sofa ruang tamu bersamaku. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Kulirik Aska yang baru keluar dari kamar dan berdiri tak jauh dari kami. Mendengar perkataan Bu Rianti, Aska mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan dan aku melihat ada senyum tipis di bibirnya. Segera aku mengalihkan pandangan ketika kami bersitatap. "Mama, ada perlu apa kemari?" tanya Aska pada sang mama. Bu Rianti mencibir, "Memang Mama harus ada perlu dulu baru boleh kemari." "Bukan begitu, Ma. Biasanya kan Mama jarang banget datang kemari." "Ya, soalnya Papa sedang pergi, ada urusan sama teman-temannya. Mama bosan sendirian, kemari dah. Harusnya kamu yang datang ke rumah Mama bawa istrimu," sindir Bu Rianti. "Weekend, Ma, mau istirahat." Aska beranjak ke sofa ruang keluarga dan menyalakan televisi. Bu Rianti tak menyauti Aska lagi. Ia lalu mengajakku mengobrol. Di tengah obrolan, Bu Rianti mengeluarkan kotak berukuran sedang dari dalam paper bag yang tadi dibawanya. Aku membaca tulisan brand ternama di atas kotak itu. Isinya adalah beberapa helai dress satin. Kainnya terasa sangat halus di jemariku. "Kemarin pas Mama belanja di official website brand ini, Mama sekalian belikan buat kamu pakai di rumah," ujar Bu Rianti seraya membentangkan salah satu dari dress tersebut. Aku jadi salah tingkah ketika mendapati Aska melirik ke arah kami dan mengamati mini dress itu. Ia sedang melihat ke arah dress yang ditunjukkan Bu Rianti padaku. Lalu ia menoleh padaku dan kami bersitatap sesaat. Aska segera mengalihkan pandangannya ke arah televisi lagi. Aku pun melakukan hal yang sama. "Terima kasih, Ma," ucapku. Aku tahu aku tak akan mengenakan dress itu di depan Aska, namun aku tetap menerimanya untuk menghargai Bu Rianti. Selanjutnya kami membicarakan tentang tips-tips pernikahan. "Aska, kamu jangan menguping, ini girls talk," tegur Bu Rianti pada Aska. "Enggak kok, Ma," Aska bersungut lalu berkali mengganti channel televisi secara asal. "Mama mau makan siang apa, Ma? Saya belum masak, apa kita beli saja?" tanyaku ketika kulihat hari sudah menjelang siang. "Nggak usah beli, kita masak saja," kata Bu Rianti setelah meneguk minumannya. "Mama pengen makan masakan kamu." "Tapi saya cuma bisa masak yang simpel saja, Ma, kayak sup, sambal, dan tumisan," jawabku. "Enggak apa-apa, nanti lain kali kamu ajak Aska ke rumah biar Mama ajarkan kamu masak rendang, gulai, dan masakan berat lain." Aku mengangguk menanggapi perkataan Bu Rianti. Kami lalu beranjak ke dapur dan melihat persediaan bahan di lemari pendingin. Untungnya aku sudah berbelanja bahan-bahan masakan kemarin. Aku memutuskan untuk memasak sup ayam jamur, tumis daging cincang, dan capcay sayuran. Bu Rianti membantuku, tetapi dia tak mengatur caraku memasak. Dia malah bertanya antusias beberapa hal tentang masakanku, padahal aku tahu Bu Rianti adalah orang yang pintar memasak. Aku tahu itu karena saat aku masih tinggal di pavilion milik keluarga Mahawira, Bu Rianti kadang mengantar masakannya padaku. Tak berapa lama, para Raditya juga datang ke apartemen dan dijemput Aska ke lobi. Kebetulan semua masakan sudah selesai. Setelah masakan tersaji di meja makan, kami mulai menikmati hidangan. Aska mau tak mau ikut makan siang bersama karena ada orang tuanya. Jantungku berdegup. Ini pertama kalinya masakanku akan dicicipi oleh suami dan mertua. "Enakan Pak masakan menantu kita?" tanya Bu Rianti pada suaminya. Pak Raditya menjawab pertanyaan Bu Rianti dengan mengacungkan jempolnya. "Terima kasih, Ma, Pak," ucapku tersenyum. "Tapi masaknya bareng Mama tadi kok."
Mama cuma membantu, sahut Bu Rianti. Kemudian ia menoleh pada Aska. Duh, yang makan masakan istrinya lah banget sampai lupa berkomentar. Aska sedikit tersedak mendengar ucapan Bu Rianti. Ia meneguk minumannya, lalu perlahan melanjutkan makannya lagi. Bu Rianti dan Pak Raditya tersenyum melihat putra mereka. Mama dan Papa nggak menginap kan? Tanya Aska tiba-tiba. Memangnya kenapa kalau Mama dan Papa menginap? Tanya Bu Rianti. Nggak apa-apa, jawab Aska singkat. Pengennya menginap sih, tapi besok Mama dan Papa mau undangan ke Bandung, harus berangkat pagi. Jawaban Bu Rianti membuatku lega. Bukan apa-apa. Kalau Bu Rianti dan Pak Raditya menginap di sini, itu berarti aku dan Aska harus tidur sekamar. Aku dan Aska sama-sama tidak menginginkan hal itu. Setelah selesai makan, kami mengobrol sebentar. Lalu Pak Raditya mengajak Bu Rianti pulang karena ingin segera beristirahat di rumah. Sepeninggalan mereka, aku dan Aska membereskan dapur. Aska mencuci piring, sedangkan aku menyimpan sisa makanan, membersihkan meja makan, dan beberapa bagian dari kitchen set yang sedikit kotor setelah masak tadi. Setelahnya, kami kembali ke kamar masing-masing dan hanya berbicara seperlunya seperti hari-hari sebelumnya.